Septiani. Di video ini saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai soal-soal sekaligus pembahasan berikut video saya. Silahkan disimak. Baiklah, pada soal yang pertama ada 3/1/5pi itu berapa derajat. Nah, kemudian tinggal dioperasikan, dijadikan pecahan biasa menjadi 16/5pi sama dengan 16/5 dikali 180 derajat, karena pi sama dengan 180 derajat. Kemudian 5 dan 180 derajat bisa dicoret jadi 36 derajat. Kemudian 16 dikali 36 derajat sama dengan 576 derajat. Kemudian soal berikutnya yaitu 10/20pi itu berapa derajat. Itu disederhanakan menjadi 11 1/2, kemudian dijadikan pecahan biasa menjadi 23/2pi. Kemudian 23/2pi dikalikan 180 derajat, 180 dan 2-nya dibagi menjadi 90 sama dengan 23 dikali 90 derajat sama dengan 2070 derajat. Kemudian soal yang selanjutnya 11 derajat berapa pi? Caranya 11 derajat dikali 1. Satunya dapat dirubah menjadi 180 derajat per 180 derajat. Nah, 180 yang di atas tidak bisa diubah menjadi pi, maka dihasilkan menjadi 11 per 180 derajat dikali pi. Berikutnya 2022 derajat itu berapa pi? Seperti sebelumnya, 2022 dikalikan dengan 1, lalu satunya dirubah menjadi 180 derajat per 180 derajat. Kemudian salah satunya yang di atas dirubah menjadi pi karena 180 derajat itu sama dengan pi, maka dihasilkan 2022 per 180 pi seperti 337/30pi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan perbandingan trigonometri. Diketahui sebuah soal tan X sama dengan min 2M per 2M ditambah 2. Nah, X ini berada di kuadran 3. Dari soal ini ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama, berapakah sin X? Yang kedua, berapakah cos X? Berikut pembahasannya. Tan X sama dengan min 2M per 2M ditambah 2 itu bisa disederhanakan menjadi min 2M per 2 dalam kurung M ditambah 1. 2-nya dapat dicoret, kemudian menjadi min M per M ditambah 1. Maka saya akan membuat sebuah segitiga. Kita harus mengetahui berapakah sisi miringnya dengan menggunakan cara rumus Pythagoras. Kita umpamakan R ya, dari R kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah M ditambah 1 kuadrat. R sama dengan akar M kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 2M ditambah 1. Hasilnya akar 2M kuadrat ditambah 2M ditambah 1. Maka dapat kita selesaikan berapa sin X, yaitu depan per miring. Depannya adalah M dan miringnya adalah akar 2M kuadrat ditambah 2M ditambah 1. Nah, sin ini berada di kuadran 3. Karena tannya di soal negatif, maka negatif dikali negatif positif. Kemudian yang cos X, pingnya yaitu M ditambah 1 per miringnya akar
2M kuadrat ditambah 2M ditambah 1. Seperti sebelumnya, cos di kuadran 3 itu negatif, maka karena soalnya tan negatif, jadi negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian soal berikutnya, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan sisinya 2 dan sudut terbesarnya itu 120 derajat. Ini ada disebut segitiga ABC. Lalu pada soal ini ditanyakan jarak dari titik B ke titik AC. Itu 3 sama kaki tersebut jika ditarik garis tegak lurus, maka sisi AC itu akan dibagi 2. Itu sama besar menghasilkan sudut 90 derajat. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka untuk mengetahui sudut A dan C, 180 derajat dikurang 120 derajat adalah 60. Lalu segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, di mana sudut A dan C itu sama besar. Maka 60 dibagi 2 adalah 30 derajat. Jadi sudut A dan sudut B adalah 30 derajat. Untuk mencari sisi BB aksen, kita menggunakan perbandingan trigonometri menggunakan sin 30 derajat. Maka sin 30 derajat sama dengan sin demi, yaitu depannya BB aksen per miringnya 2, sama dengan 1/2 sama dengan BB aksen per 2. Lalu BB aksen sama dengan 2/2. BB aksen sama dengan 1 satuan. Berikut soal yang kedua, diketahui 2 sin A dikali kosek A ditambah 2 kosek cos B dikali sek 2 ditambah 2 tan C dikali cot C, kemudian dikali 2. Lalu diketahui bahwa sin A dikali kosek A sama dengan 1 dan cos B dikali sek B sama dengan 1 dan C dan tan C dikali cot C sama dengan 1. Berdasarkan materi perbandingan trigonometri, hasilkan 2 ditambah 2 ditambah 2 per 3 dikali 2 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Kemudian soal yang berikutnya saya akan membuat sebuah segitiga siku-siku PQR dengan diketahui sudut P adalah 30 derajat, sudut Q 60 derajat, lalu titik S juga ditanyakan. Adalah pertama, RS itu jaraknya berapa, lalu yang kedua berapa dengan sisi PQR-nya 2, PR-nya 2. Lalu untuk mencari jarak RS kita menggunakan perbandingan trigonometri, di mana sin depan per miring dari segitiga yang sudah saya pisahkan, sisi PR sama dengan 2. Kita menggunakan sudut P 30 derajat untuk mencari jarak RS, maka sin 30 derajat sama dengan RS per 2. Sin 30 derajat itu 1/2, maka RS sama dengan 2/2. RS sama dengan 1 satuan. Pertanyaan berikutnya, luas segitiga PQR sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang sudah diketahui di sini tingginya, yaitu RS sama dengan 1 satuan. Jadi untuk mencari luas segitiga PQR kita harus mencari alasnya. Alasnya menggunakan sudut Q yaitu sin 60 derajat. Sin demi yaitu sin 60 derajat sama dengan 2 per PQ. Sin 60 sama dengan setengah akar 3 sama dengan 2 per PQ, maka kita kali silang menjadi akar 3 PQ sama dengan 4 PQ sama dengan 4 per akar 3. Kita rasionalkan, sama-sama dikali dengan akar 3, maka PQ sama dengan 4/3 akar 3. Sehingga luas segitiga PQR setengah dikali alas yaitu 4/3 akar 3 dikali tinggi 1. Hasilnya menjadi 2/3 akar 3 satuan kuadrat. Berikutnya kita akan membahas koordinat polar. Dengan diketahui titik A adalah titik P 2,2 dengan jari-jari 2, maka persamaan lingkarannya ditanyakan. Lalu yang ditanyakan persamaan lingkaran dan koordinat polar. Berikut pembahasan soalnya.
untuk mencari persamaan lingkaran, berikut rumusnya, yaitu dalam kurung X dikurang H kuadrat ditambah dalam kurung X dikurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kemudian disubstitusikan, nilai intrinya diketahui X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 4X ditambah Y kuadrat sama dengan 4Y ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 4Y dikurang 4X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan 4. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 4Y sama dengan 4 dikurang 8, menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 4Y sama dengan min 4. Selanjutnya ditanya, itu kok ordinat polar? Itu sama saja R, dengan R itu jarak pusat, yaitu dari 0 ke titik P, dan jarak ke pusat itu, sedangkan yang itu sudutnya berapa. Untuk mencari R-nya berarti di sini kita jadikan 0 itu sama saja dikurang R, yaitu R di sini 2, kita buat di sini R itu sama dengan 2 karena di sini 0 ke P itu belum diketahui. Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari 0pi-nya. Di sini 2, jadi 0p kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 0p sama dengan akar 4 ditambah 4 ya. 0p jadi akar 8. Jadi 0p kita sederhanakan lagi menjadi 2 akar 2. Kemudian 0 ke P itu sama saja 2 akar 2. Ya, 0 ke P itu sama saja 2 akar 2 sudah diketahui, berarti kita bisa ketahui R dari 0A nya itu sama saja 0P. Akar 2 dikurang 2 kita faktorkan. 2 dalam kurung akar 2 ditambah 1. Selanjutnya kita cari untuk sudutnya itu. Yang ini kita kasih tanda. Kita bisa buat segitiga siku-siku di sini untuk mencari sudutnya. Dengan titik 0 ini 2 dan ini 2. Jadi kita bisa menggunakan rumus tan X sama dengan 2/2 dengan tan θ. Dan dengan tan X sama dengan 1, X itu arctan 1. Jadi X sama dengan 45 derajat. Jadi untuk sudut di sini itu 45 derajat. Jadi diketahui koordinat polarnya yaitu dari 2 dalam kurung akar 2 dikurang 1 dan 45 derajat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun kalimat mengenai soal pembahasan trigonometri, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.